Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita masih bisa memiliki kebebasan untuk bisa beribadah. Ya, mengapa saya katakan demikian? Ya, karena ada banyak faktor yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa bebas beribadah. Ya, kadang-kadang karena kesakitan, karena sakit penyakit, karena masalah, ataupun karena mungkin kita tidak tahu ya. Mungkin ada faktor-faktor di luar yang tidak bisa kita kontrol, kita kendalikan, yang membuat kita tidak bisa beribadah dengan bebas. Tapi selama kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah dengan bebas, mari kita pergunakan kesempatan ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Tema yang diberikan kepada saya adalah bahaya kemalasan. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan dan tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saya juga berterima kasih kepada para penatua majelis yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan juga salam dari Jemaat GKT 3 Malang. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Tuhan yang telah mengasihi kita. Biarlah kita semua boleh bertumbuh bersama-sama karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebuah media di Hong Kong pada tahun 2024 memuat satu berita bahwa WHO memberikan laporan bahwa dalam setiap tahun ada sekitar 2 juta penduduk dunia yang meninggal karena gaya hidup yang malas. Ya. Gaya hidup yang malas seperti apa? Nah, salah seorang dokter ahli ginjal di Taiwan memberikan 6 gaya hidup yang malas yang menyebabkan orang meninggal. Yang pertama yaitu malas ke toilet, Bapak Ibu. Ya, di sini ada tidak yang malas ke toilet? Ya, malas ya. Saya dulu pernah ada seorang ibu, ya. Kalau dari Malang, kalau ke Surabaya, ya dia nggak mau ke toilet yang lain selain toilet di salah satu hotel yang terkenal bintang 5 ya. Saya tanya mengapa? Enggak, yang lain kotor. Di mall pun kotor bagi dia ya. Jadi dia hanya mau ke toilet salah satu hotel yang bintang 5 di Surabaya ya. Jadi dia harus tahan ya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Dia sering infeksi kandung kemih. Jadi di dokter ahli ginjal, spesialis ginjal di Taiwan itu mengatakan kalau orang sering infeksi kandung kemih, ujung-ujung kemungkinan besar bisa mendapat penyakit kanker kandung kemih. Ya. Yang kedua, malas minum air Bapak Ibu. Ya, kita semua tahu ya, selalu diberitahu ayo minum air ya. Tapi kita jarang ya, kadang-kadang ada orang nggak suka minum air, malas ya. Akibatnya dehidrasi, organ tubuh capek dan akhirnya sakit ya. Lalu yang ketiga, malas masak ya, apalagi zaman ini Bapak Ibu ada GoFood, GrabFood Bapak Ibu, iya kan? Mudah, tinggal ditekan HP ya, udah datang makanan ya.
Tapi makanan di luar banyak MSG, banyak minyak, garam, gula, ya membuat kita sakit ya kalau sering makan makanan di luar. Yang ketiga, keempat, malas bergerak Bapak Ibu ya. Walaupun kita tahu ya harus olahraga ya supaya sehat, tapi kalau yang namanya sudah mau bergerak, apalagi Semarang panas ya. Ya, Semarang panas, wow, mau bergerak sedikit aja panas ya. Dan kita lebih suka nyaman dalam kondisi AC, lalu kemudian keluar naik mobil sampai ke tempat tujuan, turun udah. Jadi kita jarang bergerak, akhirnya obesitas ya. Lalu ya seperti saya ya Bapak Ibu ya, udah obesitas ya Bapak Ibu. Lalu kemudian malas berpikir Bapak Ibu. Teknologi di satu sisi memudahkan hidup manusia, tapi di satu sisi sebenarnya membuat kita malas untuk berpikir, betul tidak? Coba Bapak Ibu ingat sebelum ada HP dan sesudah ada HP. Bapak Ibu sebelum ada HP masih ingat nomor telepon tidak? Masih ingat nomor telepon ya? Bisa hafal nomor telepon ya kadang-kadang. Tapi sesudah ada HP, khususnya smartphone. Permisi tanya, masih perlu ingat nomor HP enggak? Hah? Ada yang masih ingat ya, ada yang tidak sama sekali. Ya, malas mau berpikir. Apalagi ada ChatGPT sejak ada AI. Wah, mau cari problem solving di mana? Langsung ChatGPT. Langsung ditanya. Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Langsung ditanya. Langsung dapat jawaban dalam 2 detik Bapak Ibu. Gak usah mikir. Tapi orang yang malas pikir, ya Bapak Ibu, ujung-ujungnya karena otak jarang dipakai, jadi akhirnya demensia, Alzheimer, sakit. Ya. Lalu yang keenam, malas periksa kesehatan Bapak Ibu. Kalau yang namanya harus ngecek darah, urin, sebagainya. Aduh malas. Ini menyebabkan apa? Sebenarnya ada penyakit yang mungkin masih ringan kita biarkan atau kita tidak tahu. Tiba-tiba sudah berat baru ketahuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini hanya masalah gaya hidup yang malas yang mempengaruhi jasmani kita. Kesehatan jasmani kita. Tetapi apakah gaya hidup yang malas ini hanya berpengaruh kepada kesehatan jasmani kita? Apa definisi dari malas? Bapak Ibu di dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Orang yang tidak mau bekerja, jangan makan. Malas. Ya. Tapi bukan hanya itu. Ya, di dalam pengakuan iman kita, baik itu katekismus atau Heidelberg, itu dikatakan apa yang dilarang dalam hukum keempat, dikatakan bahwa hukum yang keempat melarang mengabaikan atau melaksanakan dengan sembrono atau sembarangan mengerjakan tugas kewajiban yang hak menjadi tanggung jawabnya. Itu maksudnya, ya. Artinya tugas tanggung jawab kita tidak laksanakan dengan serius, dengan semaksimal mungkin, itu juga bisa disebut malas. Bapak Ibu dan saya, kita yang sudah menjadi warga negara surga, walaupun belum di surga. Ya. Bapak Ibu dan saya ada tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara surga. Kita sebagai anak Tuhan. Kita punya tugas tanggung jawab untuk menyalurkan kasih Tuhan. Kita punya tugas tanggung jawab untuk mengabarkan Injil kebenaran. Kita punya tugas tanggung jawab untuk menceritakan siapa pribadi yang menyelamatkan jiwa kita. Kita mempunyai tugas tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita lakukan dengan sungguh-sungguh serius
atau ya ogah-ogahan, atau ya asal ada saja. Ya. Bapak Ibu, ini definisi kemalasan. Bukan hanya bicara tentang kerja memenuhi kebutuhan pribadi kita, tetapi juga tugas tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tadi firman Tuhan memberitahukan kepada kita belajar kepada semut. Mengapa belajar kepada semut Bapak Ibu? Kenapa tidak langsung mengatakan belajar kepada Tuhan? Kenapa belajar kepada semut Bapak Ibu? Bapak Ibu, Tuhan memberikan pernyataannya di dalam bukan hanya lewat Alkitab sebagai pernyataan khusus, tetapi pernyataan umum juga sebagai satu wadah di mana Allah memperkenalkan dirinya. Jadi semut itu adalah ciptaan Tuhan, tetapi di dalam apa yang dilakukan semut itu sendiri, bagaimana gaya hidup semut, itu juga menyatakan akan siapa Tuhan kita. Mengapa belajar kepada semut? Kita lihat dulu ciri-ciri semut itu. Ya. Semut ini hidup berkoloni, ada ratu. Ratu itu tugasnya hanya memproduksi telur. Lalu kemudian ada pejantan. Semut pejantan tugasnya hanya kawin, dan kawin ya. Jadi biasanya sudah kawin, kemudian tidak berapa lama kemudian semut pejantan ini mati. Lalu kemudian ada pekerja. Ya, semut pekerja ini steril ya. Ya, jadi tugasnya adalah mencari makanan, merawat larva, membangun sarang, menjaga keberlangsungan koloni semut. Ya, ini tugas ini semut koloninya. Nah, ciri-cirinya ya biasa secara anatomi ada kepala, dada, perut. Ukuran tubuhnya itu sangat kecil. 0,75 sampai 52 mm. Ada antena untuk mendeteksi bau, rasa, dan alat berkomunikasi. Ada rangka luar untuk melindungi tubuh, mulut untuk membawa makanan dan bertarung. Hidupnya berkoloni, sifatnya bersosialisasinya tinggi. Ya. Kerjasama secara kolektif. Dan mampu mengangkat beban yang 10 sampai 50 kali lipat lebih berat daripada berat tubuhnya. Dan yang paling spesial ya dari semut adalah tidak tidur. Tapi istirahat saja. Saya cek binatang yang lain ya Bapak Ibu. Semua binatang itu ada tidur kecuali semut ini. Bagaimana dia beristirahat Bapak Ibu? Istirahatnya itu hanya sebentar, 1 menit bangun kerja. 1 menit bangun kerja. Jadi tidak sampai berapa puluh menit. Enggak, sebentar kerja. Sebentar istirahat, kerja sebentar. Jadi ada ilmuwan yang coba menghitung. Dikatakan 1 hari semut beristirahat 250 kali. Tapi dengan singkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini ciri-ciri semut. Mengapa Tuhan menyuruh kita orang yang malas ya untuk belajar dari semut. Ya. Yang pertama, semut itu bekerja secara konsisten. Walaupun tanpa pengawas ya. Bapak Ibu, Amsal dikatakan tadi tidak ada pemimpin, tidak ada pengatur atau penguasanya, tapi tetap menyediakan makanan roti untuk mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bapak Ibu, orang yang malas ya harus diawasi. Kadang-kadang sudah diawasi pun gak mempan, betul tidak? Harus didisiplin, dihukum, baru mau bergerak. Ya. Bapak Ibu tahu mesin cek lock ya, mesin absensi. Itu kapan mulai ada mesin absensi Bapak Ibu?
Mesin absensi itu mulai ada pada saat zaman revolusi industri. Pada waktu itu sudah mulai banyak pabrik dan banyak buruh-buruh pekerja. Jadi supaya buruh pekerja ini bisa bekerja dengan disiplin, teratur waktunya, masuk, pulang, dan jujur. Jadi diciptakanlah mesin absensi itu. Bapak Ibu, kalau seandainya manusia di dunia ini nggak ada yang malas, semuanya tertib, rapi, nggak akan ada mesin absensi Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, manusia itu sampai sebegitunya. Tugasnya sendiri tidak dikerjakan, harus diawasi. Tapi semut tidak perlu Bapak Ibu. Jadi Tuhan bilang, lihat semut. Mereka nggak perlu pengawal loh. Kok manusia perlu? Belajar ke semut. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sampai harus diawasi baru bekerja. Kalau kita sampai harus dikasih disiplin baru bergerak, baru melakukan kerjaan kita dengan serius, berarti kita sudah kalah dengan semut Bapak Ibu. Yang kedua, semut mempersiapkan diri menghadapi masa susah. Di sini dikatakan dia mempersiapkan makanan ya untuk nanti ke depan. Bapak Ibu, kita tahu dunia hari ini tidak baik-baik saja ya. Kalau ekonomi sudah bermasalah, artinya sisi-sisi yang lain juga akan bermasalah. Kalau ekonomi sudah hancur, masalah situasi politik, ya, keamanan itu pasti akan terancam. Ya. Itu kita nggak bisa kontrol lagi Bapak Ibu. Masalah global itu itu semua itu ada di luar kontrol kita. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah, itu tugas tanggung jawab kita. Kita memang tidak bisa mengontrol situasi di luar, tapi kondisi hati kita bisa kontrol. Kita bisa persiapkan hati kita, emosi kita, kejiwaan kita untuk menghadapi masa yang susah itu. PBB mengeluarkan apa, pemerintah mengeluarkan keputusan yang bagaimana, itu di luar kontrol kita Bapak Ibu. Tetapi kita harus belajar, kita punya tugas tanggung jawab untuk mempersiapkan hati kita menghadapinya. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa mempersiapkan diri kita menghadapi masa yang susah itu? Yaitu tunaikan tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara sorga. Kita orang yang sudah diselamatkan Tuhan memiliki dui kewarganegaraan. Ya. Warga negara di dunia ini dan warga negara sorga. Di dunia ini ada masalah, tapi sebagai warga negara sorga, kita diberi kemampuan untuk memenangkan apa yang terjadi di dalam kehidupan peperangan di dunia ini. Kita bisa bertahan, kita bisa melewati masa yang susah kalau kita menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara sorga. Apa tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara sorga Bapak Ibu? Kalau sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Bayar pajak, ya, taat peraturan dan sebagainya. Sebagai warga negara sorga, yang menjadi kepala negara kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Taat kepada Dia, dekat dengan Dia. Jalankan apa yang Dia mau kita lakukan. Itu kita baru bisa dikatakan mempersiapkan diri menghadapi masa yang susah. Kalau di dalam diri kita
tidak mempersiapkan apa-apa untuk masa depan, jangan salahkan orang lain, Bapak Ibu. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kemarin saya mau bawa balon ya, tapi saya pikir sampai di sana bagaimana saya pompa, nggak bisa ya. Saya pikir semua bisa tahu balon ya. Bapak Ibu coba lihat, bayangkan antara balon dengan bola kasti saja, nggak usah jauh-jauh. Balon dan bola kasti. Mana yang Bapak Ibu mudah pecahkan, balon atau bola kasti? Balon pasti ya kan? Mengapa? Karena di dalamnya itu kosong, hanya ada angin, betul tidak? Tapi kalau bola kasti, di dalamnya itu padat, betul. Berisi, mau dihancurkan itu tidak mudah. Demikian juga, kalau hidup kita di dalam kita, ada isi. Maka mau dihancurkan bagaimanapun hidup kita itu enggak mudah. Ya. Isinya apa? Isinya firman Tuhan. Isinya apa? Kedekatan dengan Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita peka terhadap suara pimpinan Roh Kudus. Itu yang akan membawa kita melewati hari-hari yang susah di depan. Jadi bangun hubungan yang baik. Dan untuk bisa menang itu bukan hanya persoalan 1-2 hari. Tapi perlu ditabung, diakumulasi. Semakin hari semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita akan kuat menghadapi tantangan zaman, tantangan hidup ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Kita tahu, kita dengar berita tahu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Jalankan tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara sorga. Yang ketiga, semut bekerja bukan hanya untuk diri sendiri saja. Tetapi juga untuk yang lain, komunitasnya. Ya, untuk semut yang lain, ya, bukan orang lain ya, untuk semut yang lain ya. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir siapa yang bersalah itu yang harus bertanggung jawab. Sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Pada saat seseorang berbuat salah, yang lain pasti akan terpengaruh. Kehidupan kita ini seperti jaring laba-laba. Bapak Ibu pernah lihat jaring laba-laba ya? Kalau satu tertarik, pasti yang lain rusak. Betul tidak? Demikian juga hidup kita. Permisi tanya Bapak Ibu, kalau suami tidak ada kerjaan, yang terpengaruh siapa? Seluruh keluarga, betul tidak? Kalau anak tidak naik kelas karena malas, apakah yang susah hanya anak? Tidak, tapi orang tua, betul tidak? Sama, dalam kehidupan kita juga seperti ini. Kalau di dalam satu perusahaan, ada satu karyawan yang malas tidak menjalankan tugas tanggung jawabnya. Seluruh anggota perusahaan itu, karyawan perusahaan itu pasti juga akan terpengaruh secara langsung atau tidak. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menyuruh kita belajar kepada semut. Mengapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita saling membutuhkan. Kita saling mempengaruhi. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, orang yang malas disuruh belajar dengan semut itu sebenarnya satu penghinaan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Semut tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Manusia itu sebagai makhluk dengan yang mulia. Tetapi disuruh belajar kepada semut yang dipencet saja sudah mati. Ini satu penghinaan Bapak Ibu. Ya. Jadi ingat, kalau kita malas, itu kita tidak bisa kita lebih kalah dari semut.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahaya dari kemalasan. Yang pertama, kita melanggar perintah Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia ini, Tuhan menyuruh manusia untuk berkuasa atas dunia ini. Penuhi dunia ini. Kuasai semua yang adalah ciptaan Tuhan. Tetapi kalau kita malas mengelola, ya, kita malas bekerja, kita malas menjalankan tugas tanggung jawab kita, artinya kita telah melanggar perintah Tuhan. Yang namanya melanggar perintah, pasti konsekuensinya adalah hukuman. Yang kedua, menghina Tuhan. Bapak Ibu, kita tadi dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang bekerja sampai hari ini, gak pernah berhenti. Dunia pada hari ini antara satu bintang dengan bintang yang lain tidak tabrakan karena Tuhan menopang. Kita bisa menjalani kehidupan ini karena Tuhan menolong kita, Bapak Ibu dan saya bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Itu karena Tuhan yang menghilangkan semua penghalang-penghalang kita supaya kita bisa selamat datang ke tempat ini. Itu Tuhan yang bekerja. Tapi kalau kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hidup dengan rajin, tapi kita malas-malasan, kita menghina Tuhan. Bapak Ibu, kalau papa mamanya itu rajin sekali, anaknya itu malas sekali. Siapa yang malu Bapak Ibu? Hah? Siapa yang malu kira-kira? Orang tua yang malu, betul tidak? Anak saya kok seperti ini ya, malu-maluin saya. Ya. Kalau orang tuanya dua-duanya profesor, tapi anaknya belajarnya kacau balau gitu. Malu tidak orang tuanya? Ini anak saya bukan ya? Bapak Ibu, demikian juga kita. Yang ketiga, mempengaruhi upah kita dalam kekekalan. Di dalam Wahyu 22 ayat 12 mencatat, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, upah kita nanti di dalam kekekalan itu tergantung bagaimana kelakuan perbuatan kita semasa kita masih hidup di dunia ini. Jadi pertimbangkan dengan baik-baik. Bagaimana kita bisa lepas dari kemalasan. Bapak Ibu, malas itu salah satu dari 7 dosa maut yang mematikan. Karena dari malas itu akan berkembang menjadi dosa-dosa yang lain. Iri hati, berdusta, dan sebagainya. Jadi malas kita sebagai orang yang berdosa, kita akui. Kita ini sebenarnya orang yang suka menjauh dari Tuhan. Kita tidak mau menjalankan tugas tanggung jawab kita dengan serius. Itu memang sifat dari orang yang berdosa. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk tetap malas. Akui dan mohon anugerah Tuhan. Kalau tanpa Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menggantikan Bapak, Ibu, dan saya, dan kita terima Dia, terima anugerah pengampunannya, kita tidak mungkin Bapak Ibu. Kita harus akui dan Tuhan ampuni saya. Saya tidak mau lagi malas, tapi saya tidak mampu Tuhan. Saya mau hidup dekat denganmu, tapi saya malas Tuhan, tolong saya. Dengan demikian Tuhan akan menolong kita. Jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Mau baca Alkitab, banyak sekali gangguan. Tuhan tolong saya tidak mampu, tolong saya. Berdoa kadang-kadang kita, terlalu sibuk, Tuhan tolong saya mau berdoa. Saya mau mendekatkan diri dengan Tuhan, tidak mau buru-buru. Tolong saya. Andalkan anugerah Tuhan. Bukan andalkan diri kita sendiri.
Yang kedua, ikut dalam komunitas kelompok kecil. Di situ kita akui kelemahan kita dan sharingkan, lalu ada rekan-rekan atau anggota komunitas kita yang akan membangunkan kita, menolong kita, menopang kita. Kita kembali lagi dikatakan, kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Yang ketiga, setiap kali kita malas, ingat apa akibatnya. Jangan pernah berpikir saya sendiri aja yang akan bertanggung jawab, tidak bisa. Semua akan terpengaruh karena kemalasan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan tahu kita berdosa. Dalam kitab Mazmur 90 mengatakan kita tiap hari hidup di bawah amarah Tuhan. Tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang kepada Dia. Tuhan masih mengampuni kita. Tuhan tidak langsung menghukum kita lalu kita mati. Tidak, seperti dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5. Di situ orang yang berbohong kepada Paulus langsung mati di hadapan Paulus. Tapi Tuhan masih beranugerah, memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Dia menerima kita apa adanya, tetapi jangan pernah hidup apa adanya. Tuhan menyelamatkan kita, menerima kita apa adanya, supaya kita tidak hidup apa adanya. Jalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara sorgawi. Pada saat kita menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara sorgawi dengan serius, otomatis kita akan menjalankan kehidupan di dunia ini dengan serius juga. Bapak Ibu, saya kurang lebih 3 bulan yang lalu jatuh tergelincir di tempat cucian karena air sabun yang pembantu lupa bersihkan ya. Jadi lutut kiri saya waktu itu, saya baru kaki saya baru saja menginjak lantai di tempat cucian, langsung tergelincir ya. Dan waktu tergelincir jatuh, saya baru lihat, ternyata masih ada air sabun ya Bapak Ibu. Wah, saya berdiri ya, tapi sudah sakit ya. Jadi setelah itu di X-ray baru tahu tempurungnya bergeser, ligamen dan tendon di dalamnya itu radang ya gitu ya. Lalu disuruh terapis setiap 4 jam itu kompres es. Ya. Terus terang saya merasa mengganggu sekali ya aktivitas saya, harus kompres es ya. Sangat tidak menyenangkan ya gitu. Awal kompres itu sakit sekali ya. Lalu pelan-pelan sudah terbiasa. Setiap kali saya tidak ingin kompres rasanya, saya capek sekali. Malas rasanya. Tapi saya ingat, saya harus cepat sembuh. Saya harus cepat sembuh gitu ya. Baru saya lakukan. Bapak Ibu, ingat. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Suatu hari di dalam kekekalan, kita harus bertanggung jawab untuk segala yang kita lakukan di dunia ini. Bagaimana gaya hidup kita di dunia ini? Apakah gaya hidup kerajaan sorgawi atau gaya hidup yang bertentangan dengan kerajaan sorgawi? Pada saat kita merasa capek, malas untuk menjalankan tugas tanggung jawab kita, ingat anugerah Tuhan yang telah mati menggantikan Bapak, Ibu, dan saya. Ingat upah yang akan Bapak, Ibu, dan saya terima di sorga nanti. Maka kita akan bersemangat.